Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat paket wisata overland. Overland itu menggunakan transportasi darat seperti bus pariwisata atau moda transportasi lainnya. Yang teman-teman bisa lihat di sini ada jarak yang ditempuh sepanjang 1185 km dengan kalau tanpa berhenti sekitar 18 jam 29 menit. Langkah yang pertama, silahkan teman-teman membuat draft terlebih dahulu seperti ini. Tentunya untuk menjadi seorang tour planner perlu suatu keterampilan khusus dan pengalaman di dalam merencanakan suatu perjalanan wisata. Kita akan membuat draft terlebih dahulu. Jika kita berangkat dari Jakarta atau Jabodetabek pada pukul 8, ini adalah awal keberangkatan, yang mana selanjutnya akan mengikuti overland tour, yaitu perjalanan wisata darat ke Pulau Bali. Jam 12 atau jam 1 siang tentunya ini perlu untuk istirahat, makan, dan sholat bagi yang menjalankan ibadah sholat. Kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah juga untuk makan malam. Mengenai tempatnya, Pringsewu atau Dutangawi, teman-teman bisa perkirakan melalui Google Maps seperti ini. Ini adalah rute menggunakan full tol sampai dengan Probolinggo. Kemudian dari Probolinggo mengikuti jalur Pantura hingga sampai ke Tapang dan Denpasar. Untuk hari kedua, saya memberikan warna merah. Di sini artinya suatu aktivitas. 1, 2, 3, 4, kemudian check-in. Kenapa saya check-in sore? Karena namanya perjalanan panjang sehari, tentunya tidak baik kalau misalnya wisatawan diajak wisata hingga sampai larut malam. Maka jam 17 atau sore hari ini istirahat saja. Hari ketiga baru full day tour, kita mengambil rute untuk Nusa Dua. Oke, wisatanya adalah seperti ini. Teman-teman bisa rubah sesuai dengan trip yang diinginkan oleh wisatawan. Dilanjutkan hari keempat ke Kintamani Tour. Jadi perlu diperhatikan teman-teman di sini, rute Bali memiliki beberapa rute. Di antaranya adalah Bedugul Tour, Nusa Dua, Kintamani, dan rute Besake. Yang lainnya adalah special interest. Rute ke hari kelima di sini adalah hari kepulangan, hari terakhir. Kita singgah di salah satu objek wisata saja karena kita akan melanjutkan perjalanan overland dan langsung menuju ke Ferry Gilimanuk, selanjutnya bermalam di perjalanan. Diharapkan sebelum petang hari tiba di, contohnya di sini Sukabumi. Lalu apa yang harus kita kerjakan untuk merancang biaya? Yang pertama di dalam biaya dikenal dengan yang namanya fixed cost. Dan yang kedua adalah variable cost. Fixed cost ini adalah biaya yang hitungannya adalah per unit. Sedangkan variable adalah biaya yang pola perhitungannya dengan menggunakan jumlah orangnya. Kita berikan suatu asumsi. Jika saya datang dari Jakarta, tentunya menggunakan transportasi. Maka silahkan di sini teman-teman tulis dulu transportasi. Untuk komponen fixed cost yang pertama, transportasi, ini ada subkomponennya. Yang pertama adalah kita menyewa moda transportasi. Modanya seperti apa? Bisa bus, atau LF, atau yang lainnya. Kemudian setelah moda, tentunya ada biaya yang keluar, itu adalah tol. Ada biaya yang keluar juga, parkir. Kalau tol di sini teman-teman bisa melihat informasi melalui internet berapa biaya tol dari Jakarta ke Denpasar. Kemudian setelah parkir di sini ada
ferry. Dan di sini ada lagi biaya kru. Biaya kru ini bisa berupa tip dan atau biaya keperluan mereka makan minum. Maksud saya adalah di sini makan minum kecil ya, ringan. Lanjut, masih di fixed cost. Biaya yang pasti keluar adalah pendamping. Pendamping ini kalau satu berarti tour leader. Kalau lebih dari satu unit moda transportasinya berarti ada escort, tour leader. Selanjutnya, di Bali kita membutuhkan local guide. Selain local guide Bali, saya tambahkan di sini juga ada terkadang ini local guide khusus. Misalnya kalau untuk trek ke Desa Trunyan atau mengunjungi Desa Penglipuran atau menyusuri sesuatu yang bersifat ada pemandu lokal khusus. Setelah pendamping, biaya fixed cost lainnya adalah dokumentasi. Subdokumentasi ini bisa terdiri dari cetak MMT atau banner atau spanduk. Selanjutnya foto atau videografi. Selanjutnya biaya fixed cost seperti obat-obatan. Kemudian yang terakhir adalah biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini bisa terdiri, yang pertama adalah biaya taktis. Biaya taktis ini disiapkan untuk pengeluaran yang sepanjang perjalanan itu dikeluarkan. Contohnya untuk beli makan minuman kecil, permen, beli internet, beli pulsa, dan keperluan yang lain ya, yang sifatnya itu jumlahnya kecil tapi harus disiapkan. Kemudian biaya miscellaneous yang lainnya adalah on request. On request itu sebagai contohnya panitia minta disediakan mobil di suatu tempat, atau panitia membutuhkan suatu dana tertentu untuk keperluan kepanitiaan. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat, saya kasih warna berbeda, unsur-unsur dari fixed cost 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, 5 komponen. Setelah fixed cost baru kita masuk ke variable cost. Biaya variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan pengeluaran tiap wisatawan atau per orang. Yang pertama, hotel atau penginapan. Kemudian makan, tiket wisata, souvenir, asuransi. Kemudian ini ada snack ya, ini lazim bagi seorang pengelola perjalanan itu menyediakan snack di awal atau setiap hari. Air mineral biasanya itu disediakan 1 hari 1 kali
dalam bentuk kemasan botol 600 ml seperti ini. Dari biaya fixed cost dan variable cost ini nanti akan ada ditambahkan disebut sebagai total cost. Jadi kesimpulannya total cost, biaya total cost sama dengan terdiri dari biaya fixed cost ditambah dengan variable cost. Baru nanti ditambahkan profit, kemudian FOC atau agent komisi. Dari sini nanti akhirnya keluar menjadi tour fare. Jadi lebih kurang itu urutan bagaimana cara membuat kalkulasi biaya perjalanan wisata.